Tapi saat dia benar-benar memejamkan mata untuk melihat ke arah tumpukan piring-piring tersebut, seketika si Sony ini seperti darahnya tersirap seperti kehabisan darah dan pucat karena ia melihat Halo, Assalamualaikum. Terima kasih sudah singgah di channel ini. Seperti biasa, di Ngobrol Seram, aku selalu membawakan kisah horor pengalaman nyata kiriman dari para kontributor. Nah, untuk kisah kali ini, kisah yang pertama dikirimkan oleh Mbak Yun yang berdomisili di Bogor. Ceritanya tentang sebuah rumah pemujaan yang ia tempati sampai saat ini. Kisah yang kedua dikirimkan oleh Sony dari Yogyakarta mengenai sosok hantu yang ia temui di sebelah sumur salah seorang temannya. Nah, seperti apa ceritanya? Kita saksikan video ini hingga selesai. Tapi sebelum kita ke kisah yang pertama, aku mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara memberikan like, men-share, dan men-subscribe supaya aku makin semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke kisah yang pertama. Ini dia. Kisah ini terjadi pada tahun 2012. Saat itu suami Mbak Yun menemukan sebuah pekerjaan baru dan mengajak keluarganya untuk pindah ke sebuah rumah kontrakan yang terletak di sebuah kabupaten di Jawa Barat. Nah, keluarga Mbak Yun ini terdiri dari 5 orang anggota keluarga, yaitu Mbak Yun, suaminya, dan 3 orang anaknya. Mbak Yun memanggil 3 orang anaknya ini dengan sebutan kakak, teteh, dan abang. Mereka pun pindah ke sana dan bertemu dengan pemilik rumah yang mengatakan bahwa ia tidak kerasan tinggal di sana karena anaknya sering sakit-sakitan, sehingga memutuskan untuk pindah di rumah mertuanya yang hanya berjarak sekitar 1 km dari rumah yang dikontrakan kepada Mbak Yun tersebut. Nah, rumah itu terletak di belakang sebuah pasar yang besar, serta di depannya ada sebuah lapangan yang digunakan bagi para warga sekitar untuk melakukan sepak bola dan bermain di saat sore dan menjelang petang. Nah, itulah sekilas gambaran tentang rumah yang akan dikontrak Mbak Yun ini. Kesan pertama saat memasuki rumah itu adalah rumahnya cukup luas dengan perabotan yang tidak begitu banyak serta dapurnya yang luas dan bersih. Dan itu membuat Mbak Yun senang karena dengan adanya dapur yang luas dan bersih itu membuatnya lebih nyaman untuk beraktivitas di dalam dapur tersebut. Nah, pada saat malam pertama mereka tinggal di rumah itu tidak ada kejadian apapun dan mereka bisa tidur dengan nyenyak hingga pagi tiba. Hari berikutnya dihabiskan dengan kegiatan membongkar-bongkar barang yang mereka bawa dari rumah lama dan memindahnya ke tempat yang mereka inginkan. Tapi ternyata pekerjaan itu tidak bisa langsung selesai dalam 1 hari ya. Sehingga pada saat malam kedua itu, meskipun suami dan anaknya sudah tidur karena besok suaminya sudah mulai bekerja, Mbak Yun tetap memutuskan untuk melanjutkan membongkar barang-barang lain yang belum sempat dibuka pada siang harinya. Jadilah malam itu Mbak Yun lembur sendirian di ruang tengah untuk membongkar barang-barangnya. Saat itu dia merasa tiba-tiba saja tidak nyaman karena merasa ada begitu banyak mata yang mengawasinya di sekitaran rumah tersebut. Tapi setiap kali Mbak Yun menoleh ke sana kemari, dia tidak menemukan seorang pun selain dia sendiri yang masih terjaga di rumah itu. Dan dia pun asik menyelesaikan pekerjaannya, tapi tiba-tiba saja keasikannya ini terganggu karena mendengar suara seorang perempuan yang menangis dari arah dapur. Dengan menahan rasa ketakutan dan lebih didominasi oleh rasa penasaran, Mbak Yun pun melangkah ke ambang pintu yang memisahkan antara ruang tengah dan dapur.
Tapi dari situ dia tidak melihat dengan jelas situasi dapur karena lampunya tidak begitu terang. Akhirnya karena dengan menajamkan mata, Mbak Yun tidak menemukan siapapun di sana. Dia berpikir itu hanyalah halusinasinya saja atau mungkin dari tetangga sebelah rumah. Akhirnya Mbak Yun pun memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya kembali. Tapi saat dia berbalik untuk menuju ke ruang tengah, tiba-tiba saja Mbak Yun merasakan ada yang menarik bajunya sehingga dia tersentak ke belakang. Mbak Yun yang sangat yakin bahwa di dapur itu tidak ada orang, akhirnya menjerit karena terkejut ya, dan karena dia ketakutan dia pun berlari ke arah kamar dan membangunkan suaminya. Lalu dia pun membangunkan suaminya, Mas, aku nggak enak, ini ada hantu yang menarik bajuku. Nah, suaminya yang sudah tidur dari tadi kan lumayan terkejut karena dibangunkan oleh Mbak Yun, dan dia bangkit dengan setengah kondisi tersadar dan masih setengah mengantuk. Dia tuh langsung bilang ke Mbak Yun bahwa ini tuh sudah tengah malam, kamu tuh ya ngapain masih bongkar-bongkar barang, lebih baik lanjutkan besok pagi saja saat kita udah enak istirahatnya. Lagian ngapain sih nyari perkara aja tengah malam kok, saatnya orang tidur malah melakukan kegiatan lain. Nah, suaminya berkata seperti itu. Akhirnya karena Mbak Yun pun sudah ketakutan dan memang sudah lewat dari tengah malam, akhirnya ia pun memutuskan untuk kembali tidur. Di hari ketiga mereka tinggal di rumah tersebut, suami Mbak Yun ini sepulang kerja langsung menebang dahan-dahan pohon mangga yang tumbuh di depan rumahnya supaya suasananya lebih terang. Selain itu, beliau juga memasang 3 buah lampu di kanan kiri rumah dan yang satu diletakkan di bawah pohon mangga tersebut sehingga suasana begitu terang benderang di saat malam. Nah, kebetulan malam itu adalah malam minggu. Banyak tetangga Mbak Yun dan anak-anaknya yang duduk di depan rumah dan bermain di area lapangan tersebut. Dan ternyata menurut penilaian Mbak Yun, warga sekitar dan bahkan Pak RT dan keluarganya juga berbaur dengan warga-warganya dan suasananya seperti sangat dekat dan penuh kekeluargaan, sehingga Mbak Yun pun merasa ia dan keluarganya akan betah untuk tinggal di rumah kontrakan tersebut. Malam pun semakin larut. Akhirnya satu persatu warga kembali ke rumah mereka masing-masing dan juga keluarga dari Mbak Yun, dan mereka pun mulai untuk tidur. Tapi entah pukul berapa, tiba-tiba Mbak Yun ini terbangun dari tidurnya karena mendengar suara tangisan yang memilukan dari arah dapurnya. Nah, karena sebelumnya Mbak Yun juga sudah pernah mendengar suara tangisan itu dan tidak menemukan siapapun, akhirnya Mbak Yun ini terdorong dengan rasa penasarannya. Ia pun bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju ke dapur kembali untuk memeriksa keadaan di sana. Sesampainya di sana, keadaan masih remang-remang karena suaminya Mbak Yun ini belum sempat mengganti lampu di dapur. Mbak Yun tetap menuju ke dapur dan betapa terkejutnya dia saat melihat sosok seorang perempuan berbaju putih panjang dengan rambut yang awut-awutan, dengan wajah yang pucat seperti tanpa darah. Dia duduk mencangkung di tempat untuk meletakkan kompor di dapur. Dan saat Mbak Yun melangkah masuk ke dapur, tiba-tiba saja perempuan itu menghentikan tangisnya dan menatap Mbak Yun dengan penuh amarah. Saat itu Mbak Yun yang merasa shock ya, langsung tertegun dan tidak bisa berkata apa-apa, hanya melotot memandangi makhluk itu. Dan bahkan meskipun Mbak Yun ingin berusaha lari, tapi kakinya seperti terpaku berdiri dan terus memandangi sosok itu hingga akhirnya sosok itu menghilang. Nah, saat sosok itu menghilang, Mbak Yun pun bisa menggerakkan tubuhnya dan ia segera berlari ke kamar menemui suaminya sambil menangis. Dan ia menceritakan kepada suaminya bahwa perempuan itu berwajah pucat, berambut panjang awut-awutan dan berbaju putih. Tapi karena saat itu sudah tengah malam ya, dan
suaminya juga besok harus kerja, dan suaminya akhirnya cuma menenangkan, besok aja kita bahas, ayo kita tidur dulu. Akhirnya Mbak Yun ini pun memaksakan tidur meskipun masih dalam keadaan yang sangat ketakutan. Karena mengalami kejadian ganjil di rumah itu, akhirnya esok paginya Mbak Yun ini mencoba mengorek informasi tentang rumah yang ia tempati itu. Ia pun menuju ke rumah tetangga sebelahnya yang kita panggil saja dengan sebutan Mama Ika. Jadi kalau di sana itu para ibu dipanggil dengan sebutan nama anaknya, dan kebetulan tetangga itu mempunyai anak yang bernama Ika, jadi ibunya itu dipanggil dengan sebutan Mama Ika. Jadilah Mbak Yun ke rumah Mama Ika dan bertanya kepada Mama Ika, Mama Ika, aku kok pengen tahu ya apa yang terjadi di rumah ini, rumah yang aku kontrak sekarang ini. Lalu Mama Ika pun bertanya kepada Mbak Yun, emangnya kenapa Mbak? Ada apa? Tapi cara dia bertanya itu dengan senyuman simpul ya, seolah-olah dia mengetahui akan sesuatu. Lalu Mbak Yun ini bercerita kepada Mama Ika bahwa sudah 2 malam dia diganggu dengan suara tangisan memilukan dari seorang perempuan, dan bahkan tadi malam ia bisa melihat sosok perempuan yang duduk di atas kompornya, di atas tempat kompornya. Nah, setelah mendengarkan cerita dari Mbak Yun, Mama Ika ini pun akhirnya menceritakan tentang sejarah rumah tersebut. Jadi menurut penuturan Mama Ika, rumah Mama Ika ini dan rumah yang ditempati Mbak Yun ini dulunya adalah satu rumah milik seseorang ya. Lalu karena kedua anaknya ini sudah dewasa dan keduanya laki-laki, maka rumah itu pun dibagi 2 dan disekat pas tengahnya, dan kebetulan di tengah-tengah rumah tersebut ada sebuah sumur. Akhirnya karena rumah itu dibagi 2 dan sumurnya itu pun dibagi 2 juga dihalangi oleh tembok. Dan yang di sisi rumah Mama Ika itu masih digunakan sumurnya dan hanya ditutup dengan seng serta ditaruh timba di atasnya, timba katrol gitu. Sedangkan yang di rumah Mbak Yun sudah ditutup permanen dan tidak digunakan lagi. Jadi Mbak Yun pun sebenarnya tidak tahu kalau di rumah itu masih ada sumurnya. Nah, setelah itu Mama Ika ini bercerita bahwa setelah rumah itu dibagi 2, si sulung ini menempati rumah yang sekarang ditempati oleh Mama Ika, dan si bungsu menempati rumah yang sekarang dikontrak oleh Mbak Yun. Dan si sulung ini dulu tinggal bersama istrinya, dan si bungsu ini masih tinggal bersama ayahnya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Nah, suatu saat si sulung ini karena butuh modal usaha, ia pun menjual rumah itu kepada Mama Ika dan ditempati Mama Ika hingga sekarang. Sedangkan si bungsu ini akhirnya menjual rumahnya kepada tantenya, dan oleh tantenya rumah itu diberikan kepada anak dan menantunya sebagai hadiah pernikahan. Jadi rumah yang ditempati si bungsu ini akhirnya ditempati oleh sepupunya, dan si bungsu ini pun pergi entah kemana. Nah, tapi setelah rumah itu ditempati oleh sepupu si bungsu ini dan istrinya, yang kita panggil saja dengan sebutan Mama Isti dan suaminya ini merasa terganggu sekali saat berada di rumah tersebut, dan anaknya sering sakit-sakitan. Sehingga akhirnya ia pun mengontrakkan rumah tersebut kepada Mbak Yun. Nah, itulah ternyata kisah panjangnya dari rentetan peristiwa yang dialami oleh Mbak Yun. Dan menurut desas-desus, sebenarnya dulu pemilik rumah awal ini mempunyai 3 orang anak. Dan dari kedua orang anak lelakinya yang masih hidup, ada 1 orang anak perempuan yang meninggal karena gantung diri di rumah tersebut, tepatnya di atas sumur itu, di dalam rumah itu dengan menggunakan katrol tali. Jadi
dia menggantungkan diri dengan tali timba di katrol di atas sumur tersebut. Alasannya karena hubungan percintaannya dengan seorang pedagang kain keliling tidak direstui oleh orang tuanya. Karena orang tuanya merasa perbedaan ekonomi, sehingga karena pernikahannya tidak mendapatkan restu, akhirnya si gadis ini pun memutuskan untuk gantung diri. Nah, saat itu, saat mendengar penuturan Mama Ika itu, Mbak Yun pun bertanya apakah Mama Ika tidak ketakutan selama tinggal di sana. Lalu Mama Ika pun berkata, ya mau apa lagi, saya juga sering mendengarkan suara tangis itu meskipun tidak pernah melihat penampakannya. Tapi ya akhirnya kami juga terbiasa, toh suara tangisan itu tidak setiap hari kami dengar. Mama Ika berkata seperti itu dengan senyuman kikuk ya, dengan salah tingkah. Nah akhirnya setelah mendengarkan penuturan itu, Mbak Yun pun pulang ke rumah dengan hati yang gelisah dan ia tidak sabar menunggu suaminya pulang ke rumah untuk menceritakan semua yang didengarnya dari Mama Ika tersebut. Setelah kejadian penampakan makhluk perempuan yang duduk di atas tempat kompor itu, beberapa hari kemudian rumah Mbak Yun terasa tenang dan damai. Tidak terdengar suara tangisan atau perasaan yang aneh ataupun penampakan apapun lagi. Dan saat itu Mbak Yun mulai merasa tenang karena dia berpikir bahwa gangguan-gangguan ini telah selesai. Tapi ternyata dugaan Mbak Yun ini salah. Karena ternyata ada kejadian lain yang menimpa Bu Tira, yaitu guru ngaji mereka. Jadi Bu Tira ini adalah seorang ustazah guru ngaji yang datang ke rumah Mbak Yun untuk mengajari Mbak Yun dan anak-anaknya mengaji. Jadi pada saat itu, kebetulan saat petang, Bu Tira ini meminta izin untuk menunaikan sholat maghrib dulu di rumah Mbak Yun. Akhirnya beliau pun menuju ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Tapi saat beliau berada di dalam kamar mandi, tiba-tiba terdengar jeritan beliau seperti astagfirullah, keras sekali, sehingga Mbak Yun pun yang mendengar teriakan Bu Tira akhirnya menyusul berlari ke belakang. Dan di dalam kamar mandi itu Mbak Yun menemui Bu Tira sudah jatuh terduduk di lantai kamar mandi dengan kondisi baju yang basah kuyup. Nah, karena tidak ingin membuat anak-anaknya panik, Bu Tira ini dan Mbak Yun pun tidak bereaksi berlebihan, dan Mbak Yun menawarkan diri untuk memberikan pakaian ganti kepada Bu Tira. Nah, saat Bu Tira ini berganti pakaian, Bu Tira ini pun berkata kepada Mbak Yun bahwa nanti setelah beliau selesai mengajar anak-anak Mbak Yun ini mengaji dan mereka bermain di lapangan, maka Bu Tira ini ingin membahas sesuatu kepada Mbak Yun. Dan akhirnya Mbak Yun pun mengiyakan. Setelah mereka menunaikan sholat maghrib, akhirnya Bu Tira ini mengajar mengaji lagi. Dan setelah anak-anak Mbak Yun ini keluar untuk bermain di halaman, Mbak Yun ini dan Bu Tira akhirnya mendiskusikan apa yang baru saja terjadi di rumah itu. Lalu saat mereka sudah duduk berdua, Mbak Yun pun bertanya kepada Bu Tira, Bu Tira, kenapa? Ada apa? Apa yang terjadi tadi? Mengapa Bu Tira sampai nyebut istighfar dan sampai terjatuh di lantai kamar mandi? Tapi saat itu Bu Tira tidak menjelaskan apa yang dilihatnya atau apa yang dirasakannya. Tapi beliau cuma berkata bahwa saat aku masuk ke rumah ini, perasaanku kok ini ya Mbak ya, seperti saat aku masuk dulu ke rumahku yang sekarang. Jadi rumah Bu Tira ini terletak di daerah perkebunan yang berupa rumah tua yang kusam dan sudah dimakan rayap, keropos, lapuk, dan ya banyak kerusakan di sana sini. Tapi anehnya saat dia memasuki rumah yang dikontrak Mbak Yun yang sekarang pun perasaannya sama, seperti seolah-olah itu rumah yang tidak nyaman.
Nah, saat itu Mbak Yun berkata, iya sih Bu, sebenarnya ini rumah tua, tapi kata Mama Ika dan Mama Isti yang punya rumah ini, bahwa sebelum dikontrakan memang oleh pemilik terdahulunya rumah ini sudah direnovasi. Nah, Bu Tira ini berkata bahwa, Mbak, kalau aku tidak salah menduga, sebenarnya yang aku rasakan dulunya rumah ini adalah rumah pemujaan. Nah, mendengar ucapan Bu Tira itu, Mbak Yun kan terkejut. Maksudnya gimana Bu, kok rumah pemujaan? Lalu Bu Tira ini pun berkata bahwa saat pertama beliau datang ke rumah yang dikontrak Mbak Yun tersebut, dengan diantar oleh suaminya, seorang ustadz yang beliau panggil dengan Abah, sebutan Abah. Bu Tira ini berkata bahwa Abah ini melihat sosok tinggi besar berwarna hitam yang duduk dikelilingi dengan anak-anak kecil di sekitarnya, dan mereka berada di atap rumah tersebut. Saat itu perasaan Abah tidak enak dan hanya berkata kepada Bu Tira, hati-hati kalau mengajar ngaji di sana, karena kelihatannya rumah ini pernah digunakan untuk pemujaan. Abah berkata seperti itu kepada Bu Tira. Nah, mendengar penuturan Bu Tira, tentu saja Mbak Yun kan ketakutan. Segawat itu ya Bu ya, padahal yang aku dengar itu cuma suara tangisan perempuan dan penampakan perempuan, tapi ternyata ada perwujudan sosok tinggi besar berbulu yang berada di atap rumah dikelilingi anak-anak kecil. Iya Mbak, Abah berkata seperti itu. Terus Mbak Yun pun bertanya lagi, jadi aku harus bagaimana ini Bu, karena aku gak mau kalau anak-anakku sampai sakit melihat sosok penampakan mereka, dan apalagi kalau sosok-sosok itu sampai mengganggu anak-anakku. Mbak Yun berkata penuh ketakutan, dan akhirnya Bu Tira berkata, gini aja Mbak, saya pulang dulu, nanti saya rembukan sama Abah. Besok suami Mbak Yun ada di rumah kan? Lalu Mbak Yun berkata, iya Bu, besok suami saya libur ada di rumah. Oh ya sudah, kalau begitu saya pamit dulu sekarang, karena kebetulan kan udah dijemput anakku di luar. Jadi nanti aku diskusi dulu dengan suamiku, dan besok kita bicarakan hasilnya dengan suami Mbak Yun. Baiklah Bu. Akhirnya Bu Tira ini pun pulang ke rumahnya dan meninggalkan Mbak Yun dengan keadaan yang sangat kebingungan dan ketakutan karena mendengar penuturan Bu Tira tersebut. Keesokan paginya berangkatlah Mbak Yun dan suaminya untuk menemui Bu Tira dan Abah di lokasi yang sudah mereka sepakati bersama. Sesampainya mereka di sana, akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan ke rumah Ustadz Herdi yang menempuh jarak lumayan jauh dan medan bebatuan yang berdebu. Setelah sampai di sana, ternyata Ustadz Herdi ini sudah mengetahui maksud dan kedatangan mereka. Mbak Yun pun berkata bahwa dia sangat ketakutan apabila makhluk-makhluk itu akan melukai anak-anaknya. Dan ia pun bertanya, sebenarnya apa sih makhluk tersebut? Lalu Ustadz Herdi ini pun menjelaskan bahwa makhluk perempuan menangis yang sempat dilihat penampakannya oleh Mbak Yun ini sebenarnya adalah sosok jin yang mengambil perwujudan dari anak perempuan yang bunuh diri, anak dari pemilik kontrakan yang pertama. Nah, sementara sosok besar dengan anak-anak yang mengelilinginya yang duduk di atas atap rumah Mbak Yun itu adalah makhluk-makhluk yang sengaja diundang untuk menempati rumah tersebut dan dijanjikan sesuatu oleh majikannya, tapi ternyata si majikan ini atau orang yang mengundang makhluk-makhluk ini sudah meninggal sebelum janji tersebut sempat ditunaikan kepada makhluk-makhluk ini. Dan karena para makhluk ini tidak mengetahui konsep kematian tentang majikannya ini, mereka pun masih menunggu di sana sampai janji ini ditunaikan oleh orang berikutnya. Nah, saat mendengar hal itu Mbak Yun pun ketakutan karena
Dia tidak tahu apa yang dijanjikan oleh pemilik sebelumnya kepada makhluk-makhluk tersebut, dan dia tidak mau akan menjadi seseorang yang dituntut para makhluk tersebut untuk menunaikan janjinya. Lalu dia pun bertanya, Ustadz, apakah bisa makhluk-makhluk ini dipindah atau dibuang saja dari rumah itu? Lalu Ustadz Herdi pun berkata, insya Allah nanti akan saya bantu, kalau bisa secepatnya. Kalau kita bisa melakukannya malam ini, ya kita lakukan malam ini. Lalu Mbak Yun pun berkata, baik Ustadz, sebaiknya secepatnya saja malam ini. Lalu langkah apa saja yang mesti kami lakukan? Nah, Ustadz itu berkata, ini saya beri air putih 1 botol, nanti campurkan dengan beberapa genggam beras dan gunakan untuk mengepel seisi rumah. Jangan sampai ada yang terlewat, terutama di kamar belakang. Setelah Anda mengepel rumah, cipratkan bekas air pel ini ke seluruh penjuru rumah, sudut-sudutnya, di 4 arah mata angin, jangan sampai terlewat. Nah, selain itu juga nanti malam kita akan melakukan pembersihan. Jadi kita akan melakukan sholawat dan membaca ayat kursi hingga subuh. Jangan sampai ada jeda, jangan sampai terlewat atau ketiduran. Nah, untuk melakukan ritual ini, supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, sebaiknya anak-anak diungsikan saja ke rumah kerabatnya atau ke tempat lain. Yang penting jangan berada di lokasi rumah Anda saat nanti malam kita mengadakan pembersihan tersebut. Nah, untuk masnya ini, jadi Ustadz Heri ini melihat ke arah suaminya Mbak Yun. Sesampainya di rumah, Anda coba lihat di atas plafon di kamar belakang. Apapun yang Mas temukan di atas plafon itu, segera bungkus jadi satu, lalu buang ke sungai yang sangat deras alirannya, dan pastikan bahwa apapun itu hanyut dibawa oleh aliran sungai. Nah, saat Ustadz Heri berkata seperti itu, Mbak Yun dan suaminya pun bertanya, kira-kira apa yang akan mereka temui di atas plafon tersebut. Tapi Ustadz Heri tidak menjawab apa-apa. Pokoknya yang jelas, karena ini masih siang, segera saja kalian pulang, lakukan apa yang aku sarankan, dan nanti malam kita akan mulai pembersihannya, akan aku bantu jarak jauh dari sini. Kita mulai nanti saat tengah malam. Nah, setelah jelas petunjuk Ustadz Herdi ini tadi, mereka berempat pun berpamitan dan pulang ke rumah masing-masing. Sepanjang perjalanan menuju kembali ke rumah, hati Mbak Yun ini sangat gundah dan takut ya, karena ia tidak bisa membayangkan apa yang akan mereka temui di atas plafon di kamar belakang. Nah, sesampainya mereka di rumah, Abah pun membantu suaminya Mbak Yun untuk membongkar paksa plafon di atas kamar belakang itu yang benar-benar ditutup rapat. Setelah membuka plafonnya, akhirnya suami Mbak Yun pun naik ke dengan tangga dan memeriksa di atas plafon. Ternyata di sana suami Mbak Yun ini menemui sebuah ranjang kayu yang kecil, hanya berukuran sebesar 100 kali 60 cm, seperti box bayi gitu, yang di dalamnya ada 7 buah boneka bayi serta 1 buah boneka orang-orangan yang terbuat dari kulit jagung. Jadi 7 buah boneka bayi itu dan 1 buah boneka orang-orangan dari kulit jagung itu diletakkan berjejer di dalam box bayi tersebut. Selain itu, di sana juga suami Mbak Yun menemukan 3 buah tampah dengan ukuran yang berbeda. Tampah yang pertama ditutup dengan kain satin berwarna merah, yang di atasnya itu ada sebatang rokok cerutu, telur ayam kampung, sesisir pisang, ada juga 2 mangkok berisi bekas makanan, dan 12 gelas kopi yang tinggal menyisakan ampasnya. Jadi barang-barang itu sepertinya sudah lama diletakkan di sana hingga hanya tersisa ampasnya saja dan sisa-sisa sampahnya yang sudah mulai mengering. Kedua, itu berisi semacam anglo atau kompor kecil dari tanah liat, serta
abu pembakaran, kemenyan, dan serpihan-serpihan bekas bunga dan irisan daun pandan yang sudah mengering. Di dalam tampah yang ketiga terdapat 7 buah cermin berukuran kecil, 7 buah gulungan benang dengan warna yang berbeda, 7 buah bola berukuran kecil yang berwarna-warni, serta 7 buah kotak kayu yang dalamnya kosong. Mereka pun mengumpulkan semua barang-barang yang mereka temukan itu dan memasukkannya ke dalam sebuah karung. Lalu Abah membantu mereka untuk membuang semuanya ke sungai yang beraliran deras. Nah, saat mereka sedang sibuk melakukan semua itu, anak-anak Mbak Yun ini pulang ke rumah dan heran karena mendapati rumahnya dalam keadaan berantakan dan plafon kamar yang terbuka. Dan si anak ini pun, anak sulung yang dipanggil dengan sebutan kakak ini pun bertanya kepada ibunya, "Loh Mah, kok rumah kita berantakan, kok plafon di kamar kakak dibongkar?" Lalu mamanya pun, Mbak Yun itu tadi ya, menjelaskan kepada anaknya bahwa mereka akan mengusir makhluk-makhluk yang mengganggu mereka selama ini. Karena sebenarnya selain Mbak Yun pun anak-anaknya juga merasa diteror oleh penampakan atau gangguan dari makhluk-makhluk tersebut, yaitu si kakak ini pernah mimpi ditindih sesuatu hingga megap-megap tidak bisa bernapas dan dadanya sesak. Lalu si adik ini pernah melihat penampakan pocong juga dan perempuan yang duduk di atas pohon mangga. Jadi di antara anak-anak Mbak Yun ini pun juga sering melihat hal-hal yang aneh. Lalu Mbak Yun ini memberi pengertian kepada anak-anaknya supaya malam itu mereka menginap di rumah Mama Ika saja, tetangga sebelah mereka, dan akan menjemput mereka besok pagi. Karena sudah diberi pengertian seperti itu, anak-anaknya pun mengerti. Nah, saat menjelang malam mereka pun sudah dipindahkan ke rumah Mama Ika. Setelah acara membongkar plafon tersebut, lalu Mbak Yun pun membersihkan sekeliling rumah dan mulai mengepel dengan air dan beras yang diberikan oleh Ustadz Herdi tadi, dan memandikan anaknya, mengurusi mereka, lalu menitipkannya ke rumah Mama Ika. Dan sebenarnya mereka berniat untuk tidur lebih awal malam itu supaya nanti tengah malam mereka bisa terjaga sampai dini hari. Tapi ternyata karena tidak terbiasa, mereka pun tidak bisa segera tertidur dan akhirnya memutuskan untuk sekedar mengobrol saja hingga larut malam. Nah, saat alarm pukul 12 malam berdering, mereka pun berempat, yaitu Mbak Yun dan suaminya serta Bu Tira dan Abah, duduk melingkar dan mulai bergantian membaca ayat kursi yang masing-masing orang 5 ayat. Jadi mereka bergiliran membaca ayat kursi dan mengaji sampai putaran ketiga tidak terjadi apa-apa. Hanya semilir angin yang terasa dingin dan seakan hanya berputar-putar di sekeliling mereka di dalam ruangan tersebut. Tapi setelah putaran ketiga itu, mendadak suasana berubah. Jadi suhu di dalam kamar itu yang semula dingin dengan angin yang menderu-deru berputar di sekeliling mereka, perlahan berubah menjadi sangat panas dan pengap hingga membuat mereka mengeluarkan cucuran keringat. Tapi meski demikian mereka tetap berkonsentrasi untuk terus mengulang-ulang bacaan ayat mereka dan bergiliran sebanyak 5 ayat per orang. Nah, tak lama kemudian hembusan angin semakin kencang, hawa semakin panas, dan tiba-tiba saja foto-foto yang tergantung di dinding itu terjatuh. Vas bunga di atas meja mendadak pecah, jendela dan pintu seperti digedor-gedor, lalu seluruh ruangan ini terasa bergetar. Mereka tetap saja berkonsentrasi mengaji, hingga tiba-tiba terdengar ledakan disusul dengan pecahnya pintu kaca dan jendela, serta pintu depan yang tiba-tiba terpentang lebar terbuka. Padahal sebelumnya kunci itu sudah maksudnya pintu itu sudah dikunci karena mereka tidak ingin ada gangguan dari luar. Nah, setelah pintu itu terpentang lebar dan kaca-kaca pecah, telinga mereka ini terasa berdenging-denging dan sakit, dan tulang belulang mereka ini terasa remuk seperti
habis dihajar gitu ya. Dan secepat kilat setelah kejadian itu berlangsung, tiba-tiba saja keadaan menjadi tenang. Kegaduhan itu berakhir dan hening, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nah, saat mereka melirik jam, ternyata waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Semuanya telah selesai. Dan saat menunggu apalagi yang akan datang, ternyata tidak ada terjadi apa-apa. Mereka pun akhirnya menghembuskan napas lega ya, karena teror yang mereka alami ini sudah berlalu, dan insya Allah apa yang mereka lakukan ini sudah berhasil. Dan tak lama kemudian Mama Ika datang mengantarkan ketiga orang anak Mbak Yun ini, dan semua orang di situ menangis lega seolah terlepas dari himpitan beban. Nah, mereka pun akhirnya sujud syukur kepada Allah ya, karena merasa semua telah berakhir dan mereka pun sekarang aman. 2 hari kemudian mereka bersilaturahmi ke rumah Ustadz Herdi, dan di sana beliau mengatakan bahwa insya Allah kedepannya tidak akan ada lagi gangguan-gangguan makhluk halus di rumah yang mereka tempati itu. Nah, itulah sebuah kisah yang dikirimkan Mbak Yun mengenai sebuah rumah kontrakan yang dulunya ternyata merupakan sebuah rumah pemujaan. Kita lanjut ke kisah yang kedua. Ini dia. Kisah yang kedua ini dikirimkan oleh Sony di Yogyakarta. Jadi malam itu Sony ini sedang bertamu ke rumah temannya, karena di rumah temannya itu adalah markas bagi para teman-temannya untuk nongkrong di sana biasanya ya. Jadi mereka mempunyai kebiasaan untuk berkumpul di rumah tersebut. Nah, kebetulan malam itu ada pertandingan sepak bola. Jadi ramai sekali teman-teman Sony berkumpul di sana. Nah, sebelum acara sepak bola ini berlangsung, Sony pun merasa ingin buang air kecil. Jadi dia pun berjalan menuju ke kamar mandi yang letaknya di belakang rumah tersebut. Nah, ternyata kamar mandi ini terletak di luar dan terpisah dengan bangunan rumah. Jadi si Sony ini pun berjalan melewati pekarangan belakang, lalu melewati area sumur yang sekelilingnya hanya diplester semen kasar ya, dan di depannya ada kamar mandi yang berderet-deret. Nah, setelah si Sony ini masuk ke dalam kamar mandi dan menuntaskan hajatnya, dia pun hendak kembali ke rumah utama untuk melanjutkan menonton siaran sepak bola. Tapi saat dia keluar dari kamar mandi, ia merasakan hawa yang gak enak ya, setelah menyadari bahwa ternyata di luar rumah itu saat malam itu mengerikan ternyata. Jadi selama dia sering main ke sana saat siang ataupun malam, baru kali inilah pertama kalinya dia menumpang ke kamar mandi saat malam. Jadi saat siang hari sebenarnya lingkungan di sekitar kamar mandi dan sumur itu ya biasa-biasa saja, tapi ternyata saat malam itu lumayan mengerikan karena situasinya yang terbuka dan banyak pepohonan di kebun di belakang. Jadi suasananya gelap gulita, hanya diterangi lampu bolam 5 watt yang digantung di depan kamar mandi dan menerangi area sumur yang masih berupa sumur timba itu dengan dindingnya yang hanya sekitar ya tidak sampai 1 meter ya di tepi itu. Jadi pakai dinding lingkaran gitu yang terbuat dari beton atau semen. Jadi seperti itu, dan sekelilingnya hanya plesteran semen kasar. Nah, saat berdiri seperti itu dan hendak kembali ke rumah utama dengan keadaan yang merinding, entah mengapa malam itu terasa mengerikan bagi Sony ini. Dia merasakan bulu kuduknya ini berdiri semua dan bulu tengkuknya ini berdiri. Dia merasa ada yang ganjil, merasa tiba-tiba perasaannya dingin. Dan saat dia berjalan, tiba-tiba telinganya mendengar
suara seperti piring yang tersenggol. Jadi di dekat sumur itu ada cucian piring dan gelas kotor yang seolah-olah tidak sempat dicuci oleh pemiliknya, sehingga hanya ditinggalkan begitu saja dengan bertumpuk-tumpuk ya, dengan masih ada sisa makanan di sana. Ya, ada gelas, ada sisa penggorengan, ada piring-piring, sendok garpu seperti itu. Jadi bertebaran di area sekeliling dinding sumur itu. Nah, saat dia mendengar suara klinting gitu, seperti piring yang berdenting karena bergeser, otomatis mata Sony pun ekor matanya melirik ke arah suara itu ya. Dia hanya berpikir, itu pasti kucing yang memakan sisa-sisa makanan dari piring-piring yang kotor tersebut. Tapi saat dia benar-benar memejamkan mata untuk melihat ke arah tumpukan piring-piring tersebut, seketika si Sony ini seperti darahnya tersirap, seperti kehabisan darah dan pucat, karena ia melihat sosok seperti perempuan yang sedang berjongkok menghadapi piring tersebut dengan tangannya yang menyuapkan sisa-sisa makanan dan butiran nasi ke mulutnya. Jadi rambutnya panjang awut-awutan ke belakang, berjongkok. Saat itu Sony tidak menerangkan seperti apa wujud pakaian perempuan itu ya, tapi yang jelas ia melihat sosok perempuan. Nah, setelah Sony melihat dengan jelas ke arah perempuan itu, dan perempuan itu seperti menyadari bahwa ada seorang manusia yang sedang mengawasinya, dia pun menengokkan kepala memandang ke arah Sony, dan betapa terkejutnya Sony saat melihat perempuan itu berwujud makhluk dengan mata yang putih, sangat putih, tidak ada hitamnya sama sekali, dengan giginya yang hanya berupa taring-taring yang lancip, jadi seperti gigi hewan. Jadi dia melukiskan bahwa mata perempuan itu putih, tanpa ada pupil hitam, serta gigi yang bergerigi tajam dan lancip-lancip. Dan anehnya, si perempuan itu memperdengarkan desisan seperti ini loh, suara kucing yang seperti itu, seperti kucing yang marah. Jadi suaranya seperti suara kucing yang marah. Dan mendengar desisan itu, si Sony ini pun tersadar dan segera ambil langkah 1000 dan kembali ke dalam rumah. Di dalam rumah dia yang gemetaran, tidak berani bercerita kepada temannya tentang apa yang baru saja ia lihat di area sumur tersebut. Dan pengalaman itu menjadikan Sony yang sebelumnya tidak percaya akan adanya makhluk halus ataupun hantu atau apapun itu, kini sangat mempercayai dan kapok untuk bermain ke rumah temannya tersebut saat malam, karena dia melihat benar-benar dengan mata kepalanya sendiri ada makhluk yang berwujud seperti itu. Jadi ini sebenarnya pelajaran bagi kalian atau bagiku dan bagi kita semua untuk lebih peduli kepada kebersihan lingkungan sekitar ya. Kalau misalnya kita mau tidur atau mau beristirahat, pastikan tidak ada sisa-sisa makanan di tempat cuci piring, dan pastikan semuanya sudah dalam keadaan bersih, karena mungkin saja makhluk itu akan datang ke rumah kalian untuk menghabiskan sisa-sisa makanan yang kalian tinggalkan. Karena jujur saja cerita seperti ini, yaitu cerita tentang makhluk halus yang memakan sisa-sisa makanan yang dari piring kita, itu sudah beberapa kali aku terima dengan versi yang berbeda-beda. Jadi semoga saja tidak terjadi dengan kalian dan denganku dan dengan kita semua. Nah, itu tadi 2 buah cerita kiriman dari Mbak Yun yang berdomisili di Bogor serta Sony yang berdomisili di Yogyakarta. Terima kasih bagi kalian berdua, dan juga terima kasih kepada semua kalian yang sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Juga bagi kalian yang ingin mengirimkan kisah-kisah pengalaman horor yang kalian alami, atau mungkin saudara, kerabat, atau teman dekat kalian alami, silakan kirimkan kisah kalian melalui DM Instagram, DM Facebook, atau langsung ke WhatsApp nomorku
yang bisa kalian tulis ataupun kalian record voice. Nanti akan aku bacakan di Ngobrol Seram edisi berikutnya. Jadi nantikan edisi berikutnya. Stay healthy bagi kalian semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.